dari Universitas IKIP Siliwangi. Tujuan dan maksud saya ke SDN Birayu ini adalah untuk melaksanakan observasi, yakni wawancara terhadap kepala sekolah dan juga guru kelas terkait mata kuliah bimbingan dan juga konseling sekolah dasar. Untuk itu, apakah Ibu Kepala Sekolah berkenan untuk diwawancarai? Ya. Terima kasih atas kehadirannya ya ke sekolah kami. Baiklah, sekolah kami ini bernama SDN Budi Rahayu. Jadi sekolah SDN Budi Rahayu ini merupakan salah satu sekolah penggerak ya. Dan ini hanya satu-satunya di Kecamatan Sindangkerta. Ya, satu-satunya di Kecamatan Sindangkerta. Dan ini kami itu adalah angkatan ke-1 di program sekolah penggerak. Nah, sekolah kami ini letaknya di Desa Rancasena, Kecamatan Sindangkerta. Sekolah kami ini didirikannya tahun 1968 dan mendapatkan akreditasi B, ya, akreditasinya B. Sekolah kami ini terletak di perkampungan, di mana sekolah kami itu diapit oleh 2 sekolah. Jadi ada sekolah Pasir Kaliti dan sekolah Ganda Mekar. Kami di tengah-tengah. Ya. Adapun murid-muridnya itu jumlahnya 79 siswa, ya, 79 siswa. Dan merupakan penduduk dari sekitar sekolah kami. Adapun pendidiknya itu ada 10 orang, ya, 10 orang. Jadi kepala sekolah, terus 6 guru kelas dan 3 orang guru bidang studi ya. Jadi ada guru agama, guru PJOK dan guru bahasa Inggris. Serta di sekolah kami juga ada tenaga pendidikan, yaitu operator sekolah dan penjaga sekolah ya, dari 10. Nah, alhamdulillah sudah 60% gurunya itu tersertifikasi pendidik ya, sudah 60%. Baik aja, selanjutnya yaitu tentang visi misi sekolah kami ya. Visi sekolah kami adalah menghasilkan lulusan yang berprestasi dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Adapun misinya ya, misinya yang pertama itu adalah mewujudkan siswa yang berprestasi. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan berbobot. Yang ketiga, mewujudkan siswa yang taat beribadah. Yang keempat, membentuk sikap dan perilaku yang baik, sopan dan berkarakter. Yang kelima, mewujudkan siswa yang disiplin. Yang keenam, mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Yang ketujuh, mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedelapan, mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi warga sekolah. Yang terakhir, menjamin kerjasama dengan orang tua atau masyarakat atau juga instansi terkait. Kalau untuk prestasi ya, alhamdulillah tahun kemarin ya, Pak sekarang kan belum. Tahun kemarin itu kurang lebihnya ada 10 jenis mata lomba yang menjadi juara di kecamatan gitu ya. Jadi memang kami itu baru kemarin itu berapa ya, kalau salah 3 mata lomba yang ke kabupaten ya. Jadi baru sampai ke kabupaten dan itu belum bisa jadi juara 1 belum ya, tapi untuk sampai ke kabupaten juga sudah alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa yang loloslah ke kabupaten. Kalau program unggulan kami ini baru saja mencanangkan HAFIS itu sebagai program unggulan ya, karena sebagai tindak lanjut dari instruksi Bupati ya yang kemarin itu, bahwa diusahakan di sekolah itu ada program HAFIS. Jadi kami merintis untuk menjadikan HAFIS itu sebagai program unggulan di sekolah kami. Pelaksanaannya itu di setiap kelas? Ya, pelaksanaannya memang di setiap kelas, dan yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah guru agama. Ada
anak tersebut ya. Jadi itu anak-anak bebas tanpa tekanan, surat apa yang mau disetorkan berapa banyaknya itu tergantung kemampuan siswanya. Ya pasti ada pasti ada ya. Misalnya tertib siswa ya masuk jam berapa, atau misalnya seragam ketentuan pakai seragam ya, misalnya harus bagaimana di dalam kelas, atau itu semuanya sudah ada peraturannya ya, bukan hanya untuk siswa tapi juga guru-gurunya juga ada. Ya ada, jadi selain siswa juga yang pasti ada aturan juga ya, biar semuanya ada tertib semuanya ya, tidak akan tercipta ketertiban tanpa ada peraturan untuk semua warga sekolah. Ya pasti kendala itu ada aja ya, masih ada gitu ya di antara siswa itu yang melanggar peraturan, pasti ada ya, walaupun kami sudah memberikan pembinaan, sosialisasi tentang tata tertib, yang namanya anak-anak ya pasti ada pelanggaran, kan anak-anak ya gitu. Sebagai orang dewasa gitu ya, terkadang juga tidak sesuai dengan aturan gitu. Guru-guru ya semuanya itu jangan bosan-bosan gitu ya untuk mengingatkan anak-anak peraturan, karena untuk membiasakan suatu kebiasaan baik itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, pasti perlu proses gitu ya. Jadi yang tidak bosan-bosan juga guru itu juga harus memberikan teladan supaya anak-anak bisa mencontoh. Guru juga harus bisa menjadi contoh yang baik. Ya, teladan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa teladan nanti kata anak-anaknya, guru juga nggak gitu, pak guru juga nggak gitu, gitu ya. Kita jadi apa? Teladan. Ya, walaupun tidak berupa materi ya, bisa kita dengan ucapan, misalnya hebat, gitu ya, kamu disiplin, atau juga kita dengan memberikan sentuhan ya, itu dengan mengusap kepalanya, menepuk pundaknya, gitu ya, seperti itu. Kalau materi belum sampai ke sana. Kalau hukuman sendiri, apakah ada kriteria untuk siswa? Kalau hukuman itu sudah ada ya, kayak misalnya sudah dibuat, misalnya anak-anak berkata kasar, punishmentnya apa, misalnya gitu ya. Kalau misalnya anak itu berkelahi, ada ininya, jadi sudah dibuat ya dan dipasang di setiap kelas biar anak-anak tahu kalau saya begini punishmentnya ini ya. Jadi juga guru itu nggak bingung lagi, ya pengen ya anaknya begini gitu, jangan sampai hukuman jenis pelanggaran A dengan B itu misalnya, padahal B itu lebih berat tapi itu sama, jadi sudah ada. Kalau sejauh ini memang belum terlalu signifikan ya, anak-anak itu masih ada yang melanggar peraturan gitu ya, dari kasih pemahaman masih juga melanggar, itu masih ada, jadi masih belum terlalu disiplin anak-anak di sini, masih panjang prosesnya untuk sampai ke titik disiplin. Masih bertahap ya, masih bertahap, berproses terus ya. Pengen banget ada guru BK ya, karena merasa itu tidak cukup mempunyai ilmu untuk itu gitu kan. Kalau dulu itu kan ada sekolah SPG namanya ya, sekolah pendidikan guru, ada mata pelajaran itu BK ada, itu zaman dulu gitu ada. Jadi tapi cuman mungkin setahun ya, nggak sampai 3 tahun tuh ada BK, ada pelajaran BK. Jadi kami itu namanya ilmu pengetahuan itu kan bertumbuh terus ya, jadi merasa ilmu yang cuma segitu tuh udah nggak cukup untuk menghadapi permasalahan di sekolah. Kampus itu kita juga harus terus belajar, cuman nggak ada wadahnya guru-guru itu belajar BK lagi, karena juga guru-guru itu udah banyak apa ya, administrasi atau tugas-tugas yang lain ya, mengajar, ngurusin anak-anak. Jadi kalau ada guru BK yang khusus menangani persoalan anak-anak itu, ya insya Allah itu akan lebih bisa menangani gitu ya permasalahan dibandingkan
pengennya ada guru BK supaya kami itu tepat gitu mengenai permasalahan anak seperti itu harusnya gimana jadi bukan cuma apa mengira-ngira meraba-raba begini kali ya begitu kali ya tapi kalau ada guru BK khusus punya ilmunya pasti kuliahnya lebih mendalam lebih profesional bidangnya itu insya Allah akan sangat dibutuhkan sekolah apalagi di SD gitu ya kebanyakan guru BK itu kan kalau udah SMP atau SMA SD itu biasanya belum ada itu sangat dibutuhkan mudah-mudahan cepat sudah ada gitu di SD gitu ya jadi untuk balik sendiri tidak atau bisa dibilang cukup kalau misalkan iya siswa iya gitu jadi kurang apa ya ibaratnya kurang profesional lah karena ilmunya itu kan tidak fokus ya tidak fokus kalau misalnya guru BK kan emang menggeluti BK berarti dia akan mendalam sekali kalau guru kelas itu kan pelajaran BK-nya belum kuliah cuma sepintas ya sepintas doang gitu juga guru kelas itu kan terpecah perhatiannya kalau di SD itu kan guru borongan ya begitu itu kebanyakan guru borongan kurang lebih dia itu akan mengambil 7 mata pelajaran selain guru pelajaran kan ya dia 7 pelajaran diampu sama dia sendiri terus kemudian dengan masalah anak yang begini begitu dan administrasi yang sangat berabrak gitu kan ya atau ikut pelatihan apa-apa gitu tugas-tugas yang lain itu udah menyita banyak sekali perhatiannya karena kalau guru BK yang khusus menangani BK kan itu lebih mantap gitu mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih dan juga mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Ibu berkenan untuk diwawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bukaya. Siang. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurniawan. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi dan maksud dan tujuan saya datang ke SDN Budi Rahayu ini adalah untuk melakukan observasi. Yaitu tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah dan juga guru kelas di sekolah SDN Budi Rahayu ini terkait tugas dari kampus dengan mata kuliah, bimbingan, dan konseling sekolah dasar. Lalu terkait dengan observasi ini, di sini saya memiliki instrumen wawancara yang berisikan 6 soalan kepada guru yang saya wawancarai. Mohon menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Untuk aturan setiap siswa yang di dalam kelas masing-masing itu yang diawali dari kelas 1 sampai kelas 6 juga peraturan itu harus ada. Terkait peraturan itu sangat penting diadakan atau dilaksanakan di dalam kelas. Berhubung kalau kita tidak memakai aturan atau kaidah-kaidah dalam pelaksanaan pembelajaran akan semberawut gitu, kalau tidak memakai aturan. Jadi guru itu berhak membuat peraturan untuk siswanya di dalam kelas. Terkait masalah untuk membuat peraturan atau menegakkan peraturan, di sini masalahnya pasti ada ya. Terhubung semua siswa itu tidak sama. Kalau kita guru membuat aturan, yang aturannya tidak mutlak harus dibuat oleh guru, pasti siswa yang menerima itu pasti ada masalahnya. Terkait siswa itu tidak sama, baik dalam karakter, pengetahuannya, keterampilannya tidak mungkin sama. Maka dari itu, bila mana ada peraturan di kelasnya, pasti ada yang tidak menerima. Berarti di dalam kelas juga terdapat keberagaman sikap siswa juga ya, Bu? Jadi kalau kita buat aturan, apalagi aturannya tidak langsung bisa diterima oleh siswa, ya siswa itu pasti berontak gitu. Di sini walaupun di kelas itu yang menguasai atau yang harus bertindak membuat aturan itu
guru, tapi dalam membuat aturan kelas di sekolah saya, di kelas saya khususnya, jadi membuat aturan itu tidak hanya oleh guru, jadi siswa juga dilibatkan. Sebab apa? Nantinya siswa itu harus tahu sejauh mana peraturan yang harus dilaksanakan di kelasnya. Kalau peraturan hanya dibuat oleh guru, tadi itu, jadi ada siswa yang menolak, oh peraturan seperti ini tidak boleh dilaksanakan di kelas saya misalkan. Kalau kita sama-sama membuat peraturannya dengan siswa, jadi siswa juga mengetahui, oh peraturan ini teh tidak boleh, oh peraturan ini teh boleh gitu. Jadi siswa juga harus mengetahui dari awal pembuatan peraturan di dalam kelas. Jadi tidak hanya menerima saja aturan yang dibuat oleh guru. Takutnya nantinya siswa itu ya tadi memberontak, jadi oh saya mengapa ya harus ada aturan ini gitu. Padahal saya ini tuh terlalu berat misalkan. Jadi pembuatan peraturan itu harus diketahui oleh siswa dan disepakati oleh seluruh siswa. Berarti siswa juga ada andil untuk terlibat Ya, dalam untuk terlibat. aturan di kelas. Ya, jadi dia kan yang harus mematuhinya juga dia gitu, ya mereka gitu yang harus mematuhi. Jadi bukan guru aja yang membuat harus ini sementara siswanya Pasti. Ya jadi apa ya, takutnya jadi terlalu aturan itu terlalu tinggi gitu. Jadi siswa itu apa ya, jadi dia memberontak aja, dia tidak mau dengan aturan seperti yang dibuat sepihak gitu. Cara mengatasinya atau solusi masalah yang terkait peraturan yang dilanggar oleh siswa. Jadi setiap siswa yang melanggar aturan itu pasti diberi sanksi. Sebab apa? Setiap membuat peraturan harus dengan sanksinya. Jadi siswa juga dalam membuat peraturan yang dilibatkan tadi itu tahu dia juga sanksinya itu apa gitu. Kalau dia melanggar pasti sanksinya kena ke dia gitu ya. Sebab dia yang membuat peraturan, dia juga yang mengenakan sanksi itu gitu. Jadi bukan guru juga yang mengenakan sanksinya. Oh siapa yang melanggar ini peraturan ini di ini misalkan contoh ada yang tidak melaksanakan piket kelas. Sementara piket kelas setiap hari itu sudah menjadi aturan. Untuk sanksinya misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan piket tadi, dengan sanksi pembuatan misalkan ada yang tidak melaksanakan piket, guru menentukan sanksinya seperti itu, misalkan dengan didenda dengan apa. Itu kan tidak etis gitu ya. Sekarang kita harus tanyakan dulu, kalau yang tidak melaksanakan piket, apa sanksinya coba ke peserta didik atau ke siswa itu, tanyakan dulu harus apa. Kalau yang tidak melaksanakan piket, sanksinya harus apa gitu. Jadi sanksi dan peraturan yang harus dilaksanakan itu berjalan searah gitu, sama-sama menentukannya sama-sama gitu juga. Jadi bukan oleh guru saja menentukan peraturan, apalagi sanksinya gitu. Jadi harus sejalan sanksi dengan peraturan yang dibuat oleh siswa. Berarti siswa juga sudah mengetahui konsekuensi apabila dia melanggar aturan, karena dia juga sudah terlibat. Ya, jadi dia ya kan yang menentukan sanksi peraturan seperti itu kalau dilanggar apa gitu. Jadi mereka juga yang mengetahui, yang membuat sanksinya juga mereka. Harus ini juga. Kalau ribut ya pasti ada, supaya siswa itu termotivasi ya. Jadi misalkan banyak aturan yang harus dilaksanakan di kelas, tapi aturan itu menuju ke yang positif, hal-hal yang positif. Sementara diiming-imingi lah, bila mana dalam 1 bulan ini misalkan ada siswa yang tidak melanggar satupun aturan yang sudah dibuat, pastinya mereka itu akan mendapat hadiah reward ya, hadiahnya. Tapi bukan hadiah berbentuk piala, bukan seperti itu. Tapi siswa itu dikasih cenderamata. Cendeраmatanya bukan yang
terlalu mewah atau terlalu gimana gitu, tapi hanya dikasih stiker gitu, misalkan stiker bahwa dia itu adalah penurut ya, tapi bukan artian dia selalu tunduk, selalu tidak bergerak sama sekali atau tidak melanggar sama sekali, tapi dengan catatan saya membuat pembiasaan di sekolah, dengan di dalamnya ada peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama-sama. Misalkan di sini peraturan yang tidak melaksanakan piket, atau peraturannya di sini adalah harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Di sini juga dibuat ada pembiasaan bila mana dia tidak melaksanakan piket, nanti dikasih tanda, tidak bullying dikasih tanda. Nah itu jadi setiap 1 bulan 1 kali dikumpulkan, dilihat siapa yang banyak melakukan kesalahan, siapa yang sedikit melakukan kesalahan. Walaupun tidak menutup kemungkinan siswa itu banyak melakukan, walaupun sudah ada aturan yang dibuat mereka. Dengan ya tadi dikasih cendera mata ya, berupa tanda stiker 1 bulan ini, 1 bulan ke depannya dikasih makanan gitu ya, bila mana dilihat dari pembiasaan atau format pembiasaan yang dibuat di sekolah, sesuaikan dengan aturan-aturan yang dibuat di kelas yang dibuat bersama-sama. Jadi untuk pemberian reward juga selain sebagai hukuman moral untuk siswa, juga sebagai bentuk apresiasi siswa. Ya, supaya dia yang lain dikasih ini, dikasih hadiah, dikasih dengan alasan dia tidak banyak melanggar gitu. Saya juga maulah supaya saya dapat hadiah. Nanti juga bisa dijadikan motivasi atau contoh baik ya. Siswanya yang lain. Jadi yang lainnya itu kalau ada temannya dikasih gitu ya, dikasih sesuatu, jadi yang lainnya juga mengikuti seperti temannya gitu. Dan kalau untuk hukumannya atau punishment-nya, apakah itu melakukan hukuman yang bisa membuat siswa jerah atau bisa lebih baik lagi? Di sini kan tidak boleh ya, sebagai guru ya tidak boleh memberikan hukuman yang menjadikan dia itu down gitu ya. Walaupun itu anak itu melakukan kesalahan gitu ya. Tapi di sini guru itu jangan sekali-kali memberikan hukuman yang dia menjadi jerah, dia menjadi tidak mau apa-apa gitu. Padahal kesalahannya mungkin lah kesalahannya tidak terlalu tidak terlalu melanggar gitu ya, tapi hanya sebagian. Tapi kan kalau memberi hukuman yang terlalu berat akan menjadikan mental anak itu menurun gitu. Tapi supaya dia sanksinya, supaya dia tidak melakukan lagi untuk pelanggaran peraturan di kelas, dengan hukuman yang ringan-ringan saja. Yang penting dengan hukuman, kalau saya pernah di kelas itu diberi sanksi untuk anak-anak itu, yaitu dengan menghafal shalawat gitu ya. Kalau siapa yang melanggar tidak melaksanakan aturan ini, diberi sanksinya dengan membaca shalawat, dengan menghafal perkalian, dengan membaca surat pendek. Dengan itu si anak itu tidak merasa saya lagi dihukum gitu ya. Kalau guru bimbingan konseling itu tiap sekolah juga harus ada, dan pasti ada gitu ya. Tapi untuk di sekolah dasar, berhubung
guru borongan, ya istilahnya guru borongan. Mengajar juga kan borongan satu kelas itu full gitu ya. Satu kelas itu tidak paling diselang-selang dengan pembelajaran yang mapel, misalkan agama dan olahraga, itu ada guru khusus di tiap kelas gitu ya. Jadi yang memberikan pelajaran agama dan PJOK itu ada gurunya yang jurusannya jurusan olahraga dan jurusan PAI. Kalau untuk yang guru umumnya, yaitu semua mapel dikuasai atau disampaikan ke siswa itu oleh satu orang guru. Jadi di sini guru bimbingan dan konseling itu harus ada tiap sekolah, tapi untuk di sekolah dasar di handle atau dipegang. Ya, dipegang oleh guru kelasnya, atau kalau bila ada yang memerlukan bimbingan siswa yang ada misalkan perlu bimbingan gitu ya, baik dalam segi dalam akademik atau dalam yang lainnya. Jadi semua guru terlibat gitu. Semua guru terlibat, baik kepala sekolah, guru, penjaga dan operator sekolah juga terlibat untuk membimbing dan memberikan pengarahan bagi mereka yang memerlukan. Jadi tidak hanya misalnya ada anak yang perlu bimbingan di kelas 5. Jadi guru kelas 5 saja yang andil, yang menangani itu. Tapi kalau di sekolah dasar itu semua stakeholder sekolah ikut gitu. Ikut membimbing, ikut mengarahkan. Jadi beda dengan di SMP. Kalau di SMP kan ada guru BP-nya, ada guru BK-nya. Jadi setiap ada siswa yang mengalami masalah, harus dibimbing secara kontinu, jadi diserahkan kepada guru BK-nya. Kalau di sekolah dasar semua stakeholder itu ikut terlibat dalam membimbing. Jadi tidak difokuskan pada guru bimbingan dan konseling itu sendiri. Jadi semua terlibat dari kepala sekolah, guru, penjaga, dan OPS, operator sekolah. Jadi kesimpulannya untuk guru BK sendiri tidak dikhususkan untuk ada di sekolah dasar, karena staf di sekolah juga sudah ikut andil. Jadi bersama-sama gitu ya, bersama-sama terlibat dalam menangani atau anak yang perlu bimbingan. Jadi tidak seperti di sekolah tingkat atas ya, SMP, SMA gitu. Harus ada guru khusus untuk membimbing siswa yang perlu bimbingan. Tapi kalau di SD atau di sekolah dasar yang memadai untuk menyediakan guru BK, ya itu lebih baik gitu. Tapi kan berhubung di sekolah dasar itu tidak ada guru yang masuk yang khusus dari jurusan bimbingan konseling gitu. Jadi ke sekolah dasar itu tidak ada guru yang khusus terlibat atau masuk dari misalkan dari universitas mana atau dari sekolah mana gitu yang jurusannya guru BK masuk di sekolah dasar ya. Jadi tidak ada hanya sekolah dasar kan yang menjadi istilahnya pegawainya ASN baik yang honor baik yang P3K itu tidak ada yang jadi jurusan bimbingan dan konseling. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya terkait bimbingan dan juga konseling di sekolah dasar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.